Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Alam semesta atau universe adalah sebuah megastruktur ruang waktu yang diketahui tersusun dari 3 entitas utama. Yang pertama adalah materi baryonik. Materi baryon adalah segala materi yang kita lihat di alam semesta, di mana struktur fundamental dari materi tersebut merupakan quark. Seperti yang kita tahu, quark adalah subpartikel dari proton dan neutron, di mana proton dan neutron adalah penyusun materi berwujud di alam semesta, seperti hidrogen, helium, oksigen, besi, emas, meja, buku, ponsel, mobil, rumah. Semuanya adalah materi baryonik yang tersusun dari ikatan quark dalam proton dan neutron. Yang faktanya, seluruh alam semesta baryonik atau seluruh materi yang tersusun dari struktur atom seperti gugus galaksi dan filamen-filamen megah, nebula-nebula raksasa di alam semesta hanya menyusun sekitar 5% alam semesta. Sisanya adalah materi gelap. Ya, materi gelap adalah materi-materi yang hingga saat ini sulit untuk dideteksi keberadaannya, apalagi wujudnya, karena materi ini tidak terpengaruh oleh radiasi elektromagnetik. Tapi materi gelap nyata adanya. Diketahui, materi gelap merupakan struktur penopang alam semesta yang kasat mata. Pelensaan gravitasi dan gelombang latar mikrokosmik adalah bukti adanya materi misterius ini. Materi gelap diketahui menyusun 27% struktur alam semesta, dan yang terbesar adalah energi gelap. Sama dengan materi gelap, energi gelap adalah entitas yang sulit untuk diamati keberadaannya. Tapi faktanya, energi tersebut benar adanya. Energi gelap merupakan energi yang memberi pengaruh terbesar di alam semesta. Energi ini membantu perluasan dan ekspansi alam semesta dan menggerakkan segala sesuatu di alam semesta. Energi gelap adalah struktur terbesar di alam semesta yang mengisi 68% struktur alam semesta. Dan ketiga entitas di atas merupakan 3 resep bahan penyusun alam semesta yang Tuhan gunakan untuk membangun ruang waktu. Lantas, apa ya yang akan terjadi seandainya tiba-tiba Tuhan menguapkan 3 bahan pembentuk tersebut? Apa yang akan terjadi? Dan jika Anda bertanya demikian, maka Profesor Kardus dengan ikhlas akan mengatakan, gelembung kematian dapat mewujudkannya. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas tentang death bubble, vakum decay, dan kemungkinan kiamat yang tak dapat dielakkan. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, kiamat. Kiamat bisa kita terminologikan sebagai hari kehancuran alam semesta. Dalam teori keagamaan, kita wajib mempercayai hal itu, karena hakikatnya Tuhan dapat menciptakan juga menghancurkan. Bersifat kausalitas, ada sebab ada akibat, ada positif ada negatif. Meski ada golongan tertentu seperti ateis dan agnostik yang menganggap alam semesta terbentuk secara alamiah, tidak diciptakan dan bersifat kekal. Tapi tahukah Anda, dalam perspektif ilmu fisika, kehancuran alam semesta faktanya juga didalilkan dan dapat terjadi seandainya alam semesta saat ini berada pada kondisi metastabil yang notabene dalam keadaan menengah, bukan pada energi terendahnya. Karena prinsip inti dalam ilmu fisika bahwa segala sistem pasti akan selalu meminimalkan energinya. Segala keadaan yang tereksitasi pasti akan kembali ke keadaan terendahnya. Dan dalam teori medan kuantum, keadaan paling dasar atau paling stabil disebut keadaan vakum. Dan jika segala materi di alam semesta ini sudah pada keadaan vakum atau keadaan paling dasar, di mana energi sudah tidak bisa turun lagi, maka selamat. Berarti alam semesta Anda akan baik-baik saja. Tapi seandainya jika keadaan vakum alam semesta yang kita alami saat ini ternyata bukan merupakan vakum sejati, berarti alam semesta saat ini pada kondisi vakum palsu yang notabene belum pada kondisi energi terendahnya. Ya, hingga saat ini para ilmuwan belum mengetahui apakah alam semesta kita berada pada keadaan vakum sejati atau vakum palsu, dalam keadaan stabil atau metastabil. Hal tersebut dikarenakan
Karena hingga saat ini kita belum memastikan dengan akurat massa Higgs boson dan top quark. Dalam model standar, medan Higgs juga diketahui dalam keadaan tidak stabil. Ya, seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, bahwa seluruh materi di alam semesta mendapatkan massa atau beratnya karena terpengaruh oleh medan Higgs. Setiap partikel yang berinteraksi dengan medan Higgs akan mendapatkan massanya, yang artinya kita harus mempersiapkan diri untuk melihat kehancuran alam semesta yang bisa datang kapan saja. Yang artinya, jika alam semesta kita belum berada pada kondisi energi terendahnya, maka kita bisa analogikan alam semesta layaknya manusia yang berdiri di tepi tebing yang dapat terjatuh kapan saja ketika didorong energi tinggi dari belakang. Hal itu disebut fluktuasi kuantum yang akan menciptakan peluruhan vakum, di mana peluruhan tersebut dapat menciptakan gelembung kiamat yang akan menghancurkan dan menguapkan alam semesta dengan kecepatan cahaya. Materi-materi akan kehilangan massanya yang akan melenyapkan alam semesta kita tak tersisa. Partikel Higgs atau Higgs boson yang baru-baru ini ditemukan pada 2012 merupakan partikel pembawa massa yang mempengaruhi seluruh materi di alam semesta. Sedangkan top quark adalah objek terberat dalam standar model dengan massa 175 giga elektron volt. Karena top quark adalah partikel terberat, top quark sangat berhubungan dengan medan Higgs yang memberinya massa. Dan jika memang benar Higgs boson dan top quark saat ini dalam keadaan metastabil atau belum dalam keadaan stabil, itu artinya Higgs boson dalam keadaan vakum palsu, bukan vakum sejati. Dalam diagram lembah, keadaan mereka saat ini masih terombang-ambing pada keadaan vakum palsu yang tidak stabil. Karena tidak stabil, dalam hukum ketiga termodinamika, seluruh keadaan di alam semesta akan berusaha untuk mencapai energi terendahnya, yang artinya massa Higgs boson dan top quark dapat meluruh kapan saja dan mereka dapat terdorong atau menerobos quantum tunnel atau terowongan kuantum dan terperosok menuju energi potensial terendahnya. Saat itu terjadi, seluruh materi di alam semesta akan kehilangan massanya. Karena Higgs boson adalah partikel pembawa massa, alam semesta kita akan runtuh. Gelembung kematian akan tercipta dan akan bergerak dengan kecepatan cahaya ke seluruh penjuru alam semesta, menghancurkan seluruh materi dan segala struktur atom di alam semesta, yang artinya alam semesta kita akan menghilang. Ya, apakah teman-teman percaya dengan teori adanya gelembung kematian atau vakum decay yang akan membuat kiamat di alam semesta? Dan untuk memperdebatkannya, silakan tulis plot argumen teman-teman dalam kolom komentar Profesor Kardus. Saling bertukar pandangan dan sumbangkan setetes wawasan Anda untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Saling asah, saling ngasih, saling asuh. Profesor Kardus dari sudut alam semesta mengabarkan.